akuntansi, kelas sistem informasi, dan kelas manajemen ya. Kita bertemu kembali di materi lab dasar akuntansi untuk pertemuan yang kelima. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya yang sudah masuk di Siakat untuk absensi dan mengikuti materi perkuliahan saya ini ya. Untuk pertemuan yang kelima di sini kita akan masuk di materi jurnal umum ya. Di jurnal umum kalau kemarin kita sudah input nomor rekening, input nama rekening, dan input saldo awal itu mudah ya, tinggal masukkan. Nah sekarang kalau untuk jurnal umum itu ada beberapa materi yang harus Anda pahami ya, Ini mungkin ya di materi yang teori, karena saya di sini materinya lab, jadi tidak begitu menekankan ya, tapi saya tetap akan mulai dari awal untuk jurnalnya, cara membuat jurnal, cuma tidak begitu selengkap pada saat Anda menerima materi teorinya ya. Untuk proses di jurnal sendiri ini ada aturan mutasi ya untuk angka transaksi. Proses ini digunakan untuk mengolah setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ya secara terperinci. Dalam pencatatan transaksi ini yang harus kita perhatikan satu ya. Kita harus menentukan dulu rekening yang mewakili transaksi ya, transaksi tersebut. Yang kedua, tentukan perubahan rekening ini bertambah atau berkurang ya, itu penting sekali. Yang ketiga, tentukan letak transaksi ya, karena di sini kan ada istilahnya debit dan kredit. Nah ini untuk aturannya sudah saya tuliskan. Kalau aktiva itu bertambah sebelah debit, kalau hutang bertambah sebelah kredit, modal bertambah sebelah kredit, pendapatan bertambah sebelah kredit, dan biaya bertambah sebelah debit ya. Ini adalah aturan untuk mutasi angka transaksi ya. Ini Anda perhatikan betul ini ya. Yang kedua ini juga ada ya. Yang tadi aktiva itu Anda harus tahu apa toh aktiva itu. Aktiva itu nanti dibagi kemarin yang nomor input ya, nomor sama nama rekening, ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah sekarang di sini untuk aset ya atau harta atau aktiva ya, itu tadi sudah ya, debit. Untuk hutang itu di sebelah kredit ya, bertambahnya. Terus untuk modal bertambah di sebelah kredit ya. Untuk pendapatan bertambah sebelah kredit, beban bertambah sebelah debit. Nah sekarang ini pada saat aset atau harta atau aktiva Anda bertambah, catatlah pada posisi debit. Sementara jika asetnya berkurang di kredit ya. Ini sudah ada gambarannya. Akun hutang atau kewajiban berbalik ya. Kalau bertambah dicatat sebelah kredit, kalau berkurang sebelah debit ya. Ini berikutnya untuk akun modal sama dengan akun hutang. Jika modal bertambah di kredit, jika berkurang di debit ya. Akun pendapatan sama dengan akun hutang dan modal ya. Jika bertambah di kredit, jika berkurang di debit ya. Pada akun beban biaya juga itu kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Nah ini yang harus Anda pahami ya, harus Anda pahami. Nah sekarang kita masuk ke jurnal ya. Di sini contoh ini ada akuntan publik namanya AA. Nanti Anda buat folder jurnal 1 ya. Nanti akan saya buatkan folder jurnal 1. Contoh ini kebetulan bukan Agustus ya, tapi Desember ya. Ini saya hapus saja. Di store ke perusahaan sebagai modal berupa uang tunai 15 juta.
simpanan di bank 10 juta. Nah, berarti uangnya berapa? Ada 25 kan? 25 itu apa saja? Kas itu aktiva bertambah sebelah debit. Kas di bank itu juga aktiva bertambah sebelah debit ya. Modal bertambah sebelah kredit. Ya, modalnya berapa ya, ini tadi dia menanamkan berapa, 15 dan 10. Tapi untuk uraiannya kas di perusahaan 15, di bank 10. Maka ini modal. Lah keterangannya di sini investasi modal usaha. Untuk keterangan ini bebas asal ada keterangan ya, jadi ada hubungan dengan transaksi ya, nyambung dengan transaksi. Ada yang ini kan punya saya investasi modal usaha, ada yang penanaman untuk usaha, itu juga boleh ya. Keterangan ini yang penting nyambung dengan transaksi ya itu. Nah nanti kita akan membuat folder AA. Nah ya, terus setelah itu nanti langkah mencara transaksi, pilih menu transaksi, pilih input. Nah nanti masuknya seperti ini ya, pilih input. Berikutnya, nah nanti di sini Anda klik menu tambah pada kolom ya yang aktif, karena nanti itu kan tidak aktif semua, yang aktif hanya tambah. Ketik nomor kelompok misal 1, ketik nama kelompok misal jurnal umum ya, atau jurnal umum 1 biar gampang ya. Setelah itu tinggal Anda tab, Anda ketik tanggalnya, Anda pilih kodenya misal 110, itu kas di perusahaan, tinggal Anda klik OK ya. Ini kita buat 01/12/2020. Nah biar lebih gampang ya. Kalau sudah, tekan tab untuk geser ke kolom nomor referensi ya. Jika ada, tinggal Anda ketik, jika kosong langsung klik kolom keterangan. Ketik jurnal ya, investasi modal, di saldo debit Anda tinggal ketik 15 juta. Setelah itu simpan. Nah setelah Anda simpan nanti kosong kembali, berikutnya seperti itu ya. Ini nah hasilnya seperti ini, nanti menampilkan hasil jurnal. Kas di perusahaan, kas di bank, debit kreditnya modal ya. Ini nah, nanti di sini ada tugas ya, dibeli perlengkapan tunai 1.500.000, diterima pendapatan tunai 6 juta, dibayar gaji karyawan 2.500.000, dibayar biaya rupa-rupa 800. Nah sekarang langkah pertama kita akan membuat folder dulu tadi ya, folder dengan jurnal 1. Kita membuat nomor dan nama rekening, berarti ada kas perusahaan, kas modal, kas ya. Jadi ini kita akan membuat dulu nomor rekening dan nama rekening ya. Yang penting adalah nama rekening, berarti ada kas perusahaan, berikutnya ada kas di bank, berikutnya ini tadi perlengkapan ya, ada perlengkapan, ya ada perlengkapan, diterima pendapatan, dibayar gaji, biaya rupa-rupa. Nah pendapatan ya, modal ya tadi yang pertama ada modal, terus ada pendapatan, dan ada biaya. Biayanya ini biaya karyawan dan biaya gaji ya, biaya gaji. Nah ini ada kas perusahaan, kas bank, perlengkapan, modal, pendapatan, biaya karyawan, biaya gaji ya, sesuai dengan transaksi. Nah berikutnya akan kita masukkan dulu ke labnya ya. Nanti di sini tambah, kita ketik namanya tadi akuntan AA ya, tadi akuntan AA. Kita membuat jurnal 1 ya, membuat folder dulu
ya, membuat folder dulu di sini. Ini saya ketik dulu ya, UBS underscore if. Di UBS underscore if kita buat folder tadi jurnal 1 ya, jurnal 1. Nah, kalau sudah di UBS nya seperti biasa, ini kita cari di direktori D, di UBS if jurnal 1 tanpa spasi, select, simpan, batal, pilih ya, oke ya, oke. Ini ketik passwordnya UBS. Selanjutnya, nah kita bikin dulu ya, yang pertama master input tambah ya, 1111000 kas perusahaan. Nah, ini aktiva lancar ya, kas perusahaan simpan. Terus tadi ada kas bank perlengkapan ya, 1112. Ada kas di bank ya, kas di bank ini juga masuk aktiva lancar, simpan. Ada perlengkapan berarti aktiva lancar juga ya, 1113 ya, karena perlengkapan masih aktiva lancar atau aktiva lain-lain ya. Nah, ini perlengkapan ini ya, ada aktiva lain-lain atau aktiva lancar ya, biar gampang simpan. Setelah perlengkapan tadi ada modal kepala 33111 000 modal, masuk modal laba ditahan ya, simpan. Ada pendapatan 4111000 pendapatan ya, ini pendapatan, masuk ke pendapatan lain-lain, simpan. Ada biaya kepala 5 1111000. Tadi ada biaya gaji karyawan ya, biaya gaji karyawan ya, masuk ke biaya, simpan 5112 karena tadi kan ada biaya lagi ya, jadi masih kepala 5 biaya ya, tadi kan 111. Ini untuk biaya yang terakhir biaya gaji ya, biaya gaji sebentar, ini tadi biaya karyawan, biaya gaji. Oh, ini biaya gaji karyawan. Ini tak ganti biaya rupa-rupa saja ya, biaya rupa-rupa. Simpan. Kalau sudah selesai baru kita keluar. Ini biaya rupa-rupa ya, biaya rupa-rupa, dibayar biaya rupa-rupa ya, ini. Nah, selanjutnya kalau sudah ini kita kan tadi input ya, input nomor perkiraan. Coba toh kita lihat di daftarnya, ada kas perusahaan, kas bank, perlengkapan, modal, pendapatan, biaya gaji, biaya rupa-rupa ya. Kepala 5, kepala 4, kepala 3, ini masih kepala 1 ya. Sekarang kalau kita sudah membuat nomor dan nama perkiraan, ini masuk ke jurnal. Perhatikan transaksi, input transaksi ya. Kalau yang tadi di sini contohnya kas 15, kas bank 10 pada modal ya. Maka nanti di sini Anda klik tambah ya, ini posisi tidak aktif, klik tambah. Anda ketik nomor kelompok itu adalah nomor transaksi ya. Jadi biar gampang, nomor kelompok adalah transaksi. Berapa banyaknya transaksi seperti di sini. Oh, ini ada 5 transaksi 1, 2. Walaupun dengan tanggal yang sama, tetapi kalau ada 2 transaksi ya mesti kita nomornya beda ya, ini. Nah, selanjutnya untuk
apa namanya tadi, kita ketik satu dulu ya, enter. Nah yang atas nama kelompok biar gampang kita tulis jurnal 1. Kenapa jurnal 1? Karena ini kan bentuknya jurnal 1 adalah nomor nomor kelompok. Nanti kalau kalian lupa ini kelompok yang keberapa, di atas sudah kelihatan, biar gampang ya. Setelah itu enter, ini periodenya 12, Anda klik di tanggal, kita beri tanggal 1 bulan 12 2020 ya. Tadi kan kas ya, jurnalnya tadi kas perusahaan, kas bank pada modal. Kita klik ya, jadi kita klik, kita cari ini. Nah, kebetulan kan kas ini sudah kesorot, tinggal kita oke. Keterangannya boleh. Ya ini langsung masuk, begitu kita klik langsung rekeningnya ini, rekening ini masuk di atas ya. Investasi ya, investasi untuk perusahaan. Nah langsung sebelah debit tadi berapa angkanya, 10 juta ya, 10 juta. Nah kalau sudah ini enter, Anda simpan biar turun ke bawah. Nah seperti ini jurnalnya. Lagi pilih lagi, ini jangan diganti ya, karena kan masih di jurnal 1, tanggalnya masih sama. Langsung Anda masuk langsung ke kode kas di bank, klik kas di bank, oke. Ini investasi, keterangannya sama, sebelah debit juga tadi berapa, 15. Apa ini terbalik? Sudah nggak apa-apa ya, ini 15. Enter ya. Kalau sudah ini ya, sudah di enter, Anda simpan biar turun ke bawah ya. Selanjutnya pada modal tadi kan ada 3 transaksi kas ya, perhatikan di sini ada 3 transaksi, kas perusahaan, kas bank, dan modal. Nah kita klik modal, kita cari klik modal ya, kita cari, setelah itu kita klik oke. Modal itu sebelah kredit, 25 juta. Nah enter, kalau sudah simpan. Nah kalau sudah nanti akan kelihatan di sini ya, yang Anda inputkan di jurnal, kas perusahaan, kas bank, modal ya ini. Nah ini ya, contohnya di sini ya, kita ubah kas perusahaan tadi 15 ya, 15. Nah enter ya, simpan. Nah ini di sini ya. Sedangkan kas di bank ya, ubah kas di bank 10 juta. Enter, simpan. Nah cara mengubah seperti itu ya. Tadi kan keliru ya, keliru, ini 15 10 terbalik, tinggal Anda sorot. Kalau sudah sorot klik ubah seperti itu. Nah perhatikan, kalau sudah debit kreditnya seimbang, Anda klik terima. Kalau Anda tidak klik terima berarti tidak ke posting. Itu nanti pengaruhnya di laporan keuangan ya. Seharusnya labanya sekian, ternyata berkurang karena Anda tidak terima. Kalau teori itu di proses posting ya, jadi dari jurnal ke buku besar. Tapi kalau di UBS ini aplikasinya nggak ada buku besar ya, maksudnya langsung ya, buku besar ya ada, tapi kita ini nanti ke posting ya, klik terima. Nah sekarang yang kedua, perhatikan, yang kedua itu jurnalnya dibeli perlengkapan tunai 1.500.000. Nah kalau sudah simpan toh batal ya, terus tambah lagi, ini posisi kosong, ini nggak apa-apa, biar aja. Kelompok yang kedua ya, nomor kelompoknya 2, enter. Nah ini Anda ketik jurnal 2 ya, ngikuti ini aja, enter. Setelah itu Anda buat tanggal ya, 02/12/2020. Ini perlengkapan pada kas. Nah perlengkapan Anda sorot, oke. Keterangan pembelian perlengkapan
Ya, seperti ini. Pembelian perlengkapan tunai ya. Nah, tadi di sini pembeliannya sebesar 1.500.000. Nah, 1.500.000, enter, simpan. Sama kasnya akan berkurang, kas perusahaan. Oke, langsung dikredit ya. Keterangan yang lain nggak usah, karena kan ini masih satu transaksi, satu tanggal ya. 1.500.000, enter ya, simpan, terima. Nah gitu ya, simpan, terima. Yang ketiga, batal dulu baru tambah. Soalnya kalau nggak tambah ya posisi masih jurnal 2 biar kosong. Nah kalau sudah, ketik 3, enter, jurnal 3, enter, Anda ketik, gampangannya tanggal 3/12/2020. Nah jurnalnya apa ini? Diterima pendapatan tunai. Kalau diterima pendapatan tunai berarti kas bertambah, pendapatan bertambah. Kita pilih kas ya, oke. Pendapatan ya. Ya, pendapatan tunai. Ya, ini huruf kecil boleh, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Pendapatan tunai tadi 6 juta. Langsung sebelah debit 6 juta. Enter, simpan. Pendapatan ya, kas tadi ini kas sama pendapatan. Nah ini kita sorot, kita klik pendapatan, oke, langsung sebelah kredit 6 juta ya, enter, simpan. Nah ini sudah posisi debit kredit sama terima. Berikutnya dibayar gaji karyawan, berarti jurnalnya biaya gaji pada kas ya, biaya gaji pada kas. Nah kalau Anda lupa, ini simpan ya. Terus tadi sudah diterima apa belum ya, simpan nomor berapa. Nah sekarang sebentar ya, ini jurnal tambah ya, posisi jurnalnya keberapa kalau Anda lupa, seandainya banyak sekali lah, ini Anda lihat ini aja, oh terakhir 3, berarti sekarang 4. Nah gitu ya, jurnal 4. Nah makanya enak kalau Anda kelompok rekening lupa, soalnya kalau ini double pasti nanti di sini ada komen lagi ya. Jurnal 4, enter, Anda ketik tanggal 4 ya, 04/12/20. Tadi ini jurnalnya gaji karyawan ya, berarti biaya gaji karyawan. Oke, pembayaran gaji ya, keterangannya pembayaran gaji karyawan ya, sebesar 2.500.000 ya, 2.500.000, enter, simpan ya, pada kas, karena kita kan mengeluarkan uang ya, kas di perusahaan. Oke, langsung di sini 2.500.000, enter, simpan, terima ya. Ini berikutnya yang terakhir, biaya rupa-rupa 800 ya, biaya rupa-rupa 800, batal dulu ya, batal, terus tambah, kelima, enter, jurnal 5, enter, Anda ketik tanggal 5 ya, ini biaya rupa-rupa, Anda cari biaya rupa-rupa, oke, ketik pembayaran biaya rupa-rupa ya, sebesar 800 ya, 800.000, enter, simpan. Berikutnya pada kas ya, pembayaran itu biaya bertambah, kas berkurang, karena kan kita mengeluarkan kas ya, mengeluarkan uang sebesar 800, enter, simpan. Nah terima, sudah selesai, kita mau keluar ya. Ini berikutnya untuk transaksi ini sudah masuk ke report ya,
repot itu laporan. Coba toh di neraca percobaan, klik. Ini kan tadi sudah bulan 12, ini biar aja karena kelompoknya dari 0 sampai Z. Langsung oke. Nah, di sini kasnya ada 16, kas di bank tadi masih 10, perlengkapan 1.500.000, modalnya kan 25, pendapatan 6 juta, biaya gaji 2,5, biaya rupa-rupa 800 ya. Jadi totalnya 31 ini adalah neraca percobaan. Neraca percobaan itu sama dengan neraca saldo. Neraca saldo itu seluruh rekening masuk. Ya, seluruh rekening masuk. Anda perhatikan di sini kelompok rekening 1 aktiva, kelompok rekening 3 modal, 4 pendapatan, 5 biaya. Kalau nanti ada hutang ya kepala 2 ya. Total semua 31 juta ya. Ini kalau Anda preview. Nah, ini hasilnya ya, seperti ini. Berikutnya ini kita keluar, batal, masuk di laporan laba rugi dulu. Perhatikan laba rugi tahun ini tahun lalu oke. Nah, ada pendapatan 6 juta, ada 2 biaya 2.500.000 sama 800. Totalnya biaya 3.300.000, maka 6 juta dikurangi 3.300.000 hasilnya 2.700.000. Ini adalah laba bersih ya. Laba bersihnya 2.700.000 ya. Perhatikan laba bersih 2.700.000. Kita ini keluar, batal, masuk di neraca. Langsung aja oke. Nah, tadi labanya berapa? 2 juta. Nah, sekarang di sini ada kas perusahaan 16.200.000, kas di bank 10 juta, perlengkapan 1.500.000, totalnya 27.700.000 ya. Ini aktiva lancar bersih. Sedangkan dibiayai oleh modal, tadi modalnya berapa? 25 ya. Modal 25 itu kan dari kas perusahaan sama kas di bank. Nah, di sini ya, modal 25, ini 27.700 ya, aktiva modalnya 25. Nah, ini dibiayai oleh modal ya, ini. Nah, ini adalah laporannya ya, saya tutup dulu. Nah, ini ya, ini jadi laporan dari keluar dulu ya. Ini batal, laporan perkiraan laba rugi ya. Tadi jadi neraca percobaan, terus laba rugi dan neraca. Coba kalau lihat buku besar ya, periode 1 nih, kode perkiraan tidak diterima, batal. Kalau ini cetak buku besar ya. Oke, nah ini ya, jadi nanti Anda masuk ke cetak buku besar ya. Ini buku besarnya seperti ini. Ini untuk kas ya, jadi untuk transaksi kas itu tadi ada saldo awal 15 ya. Ini ada pembelian pengeluaran 15, jadi masih 13.500. Ada pendapatan tunai 6 juta menambah menjadi 19.500.000. Ada pembayaran gaji pengeluaran 2.500.000 menjadi 17 juta. Ada pembayaran biaya rupa-rupa 800 menjadi 16.200.000. Saldo untuk kas ya. Ini saldo untuk kas 16 itu dari pengeluaran 4.800.000 ya. Ini nah, itu adalah untuk buku besar, yang lain juga bisa ya. Kalau sudah, nah, hari ini kita sudah selesai. Jadi pertama jangan lupa master input nomor perkiraan, selanjutnya jurnal masuk transaksi input, hasilnya di report ya, di laporan seperti itu ya. Nah, ini bisa Anda perhatikan di sini tadi. Ini juga sudah ada teori-teorinya ya. Teorinya ada semua. Nanti seperti biasa ya, untuk PPT-nya bisa saya kirim lewat WA ya. Ini nah, ini semua sudah ada di sini.
hari ini belum ada tugas ya. Saya hanya menjelaskan mengenai jurnal, tapi alangkah baiknya apa yang saya terangkan bisa Anda praktekkan ya. Anda praktekkan jurnalnya memang karena ini kan langkah pertama, jadi saya membuat transaksinya memang sedikit. Yang penting Anda paham dulu ya, Anda paham dulu mengenai jurnal. Makanya ini saya kasih contoh jurnalnya hanya sedikit ya itu. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas bisa lewat WA ya, seperti biasa di grup ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa ya, ini penting sekali untuk jaga jarak, pakai masker ya, cuci tangan dan sebagainya ini ya, untuk menghindari COVID-19 ya. Dan saya ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya.